penjual gambir di ini daerah Parakan. Bila perlu bikin satu kampung, kasih nama ini daerah Gambiran. Waduh, di Parakan di kota Semarang nanti dibuka. Waduh, di penjual gambir. Oh, berarti ini nanti tergok di jalur rempah. Ada 5 pesakitan. 5 pesakitan itu akan dikenakan hukuman mati. Beliau dalam satu kamar masing-masing menceritakan keluh kesah mereka, kenapa mereka bisa masuk dalam penjara dan akan dihukum mati. Ternyata ada salah satu tawanan di antara 5 orang itu, dia pandai bersyair. Akhirnya dia punya maksud dengan semua teman-teman itu, daripada kita susah terus kita juga mati, ya kan. Akhirnya dia mengeluarkan bercerita pengalaman mereka, kenapa dia mau dihukum mati. Ada yang nggak salah difitnah mau dihukum mati. Dia kan setiap hari kan mendapatkan jatah makan. Tempat makan itu seperti piring gitu ya. Itu akhirnya dibuat untuk musik itu. Pertama ini berupa alat musik yang dinamakan dongko. Bahasa Ukian atau boleh dibilang ini tambur. Dongko harus ada alat musik berupa petkau terbuat dari kayu. Dan kedua, bantu ini alat musik berupa pan, cuma dipantulkan aja. Jadi pemusik tambur sebagai peranan untuk bagian pengetuk pintu. Dia pengiring irama berapa ketukan. Dongko harus ada petko, juga ini namanya pan. Ini sepasang ini namanya siolo. Siolo atau gong kecil. Alat pemukulnya terbuat dari kayu semacam ini. Cara mukulnya begini. Ini harus ada lagi alat yang dinamakan sio bak, maksudnya sio kecil, bak itu pukulan, jadi pukulan kecil. Ini harus gandeng dengan siolo. Ketiga, ini alat musik, ini tua besar, tualo atau pukulan besar, dan ini tualo, ini tua bak. Ini cara mukulnya bergantian. Itu tambahan alat musik jenis alat musik gesek yang dinamakan yana. Ini terdiri dari 2 senar. Habis yana dibantu dengan alat musik namanya erhu. Ini dosa. Habis alat musik erhu dibantu kalau bisa ada di seruling. Setelah alat seruling ganti dibantu alat trompet. Itu semua jenis alat musik yang dimanfaatkan dalam pementasan folklore. Kalau ini yang jing. Dan mereka akhirnya membuat sapu tangan, kain, disobek sama mereka, disobek, lalu diikat di jari. Nah itu dibuat seperti boneka sama mereka. Dia bercerita sambil
teman-teman yang tiga ini mempermainkan. Pokoknya dibuat bunyinya itu enjoy dan bisa menusuk dalam hati. Dengan anak gadisnya sampai akhirnya mendapatkan kesuksesan sebagai penjual ini gambir, sampai bisa membuat adanya jalur rempah antara kota Semarang dengan kota Parakan. Ini perlu diacungi jempol. Ini ya, yang jalankan perintah dari si Wisyo berangkat di ini daerah kota Semarang. Aku perlu untuk jalankan perintah pertama menuju di ini daerah pelabuhan Cah. Ya, yang pandai bercerita itu mereka mengeluarkan syair pengalaman mereka. Saya ini orang nggak salah. Kenapa saya mau dihukum mati? Kenapa kok nggak ada pembelaan seperti itu? Nah, di situ kan karena zaman kerajaan itu ada salah satu penjaga yang tahu, kebetulan dia mendengarkan juga merasa iba. Iya, kenapa orang nggak salah kok mau dihukum mati? Kok nggak ada pembelaan? Dia terenyuh, akhirnya dia bercerita pada sang raja. Nah, sang raja tersebut akhirnya meninjau ke tempat penjara tersebut. Dia akhirnya menyuruh untuk bermain seperti yang dikatakan oleh pengawal yang lapor pada raja itu. Ternyata di situ dia mendengarkan, raja itu mendengarkan, dia terenyuh rajanya juga. Oh ya, kamu berarti nggak salah, saya nggak salah Baginda, begitu. Saya itu terfitnah, ya begitu. Akhirnya raja meluruskan kebenaran itu. Ternyata benar, dan raja pun akhirnya merasa senang. Sudah, kamu buat alat untuk bermain seperti ini. Akhirnya raja itu menyuruh orang untuk membuat boneka, makanya diberi nama Potehi. Potehi selaku pemilik Museum Potehi, beliau berkeinginan supaya bagaimana Potehi itu bisa berbiaya murah untuk pementasan. Dari situ Pak Tony berkeinginan mempunyai suatu armada yang bisa mencakup peralatan wayang, panggung dalam satu mobil. Go Potehi. Jadi wayang Potehi keliling Nusantara. Suka dan duka di dalam wayang Potehi itu, kalau dukanya sih pada zaman dulu ya, sekitar tahun 80 lebih, itu masih sulit-sulitnya kita main wayang Potehi, kita mengangkat barang-barang, alat-alat kita, apalagi kalau kita lagi naik kereta api, itu yang lebih susah, kita mengangkat
Dan lagi kita nanti kalau sudah hampir sampai di stasiun yang kita tuju, itu pun kita juga kadang-kadang karena kita ribet dengan bawaan kita sendiri-sendiri ya, sampai kadang-kadang peralatan wayang potehi pun sampai terbawa kereta api. Jadi kadang-kadang ada teman saya, udah kamu ambil, nanti kamu naik apa, pokoknya barang itu jangan sampai hilang, nanti kita nggak bisa pentas. Dengan adanya GoPot, mobil Potehi Keliling Nusantara ini, kami bisa memperkenalkan sekaligus melestarikan wayang Potehi ya, sehingga banyak masyarakat jadi lebih tahu apa itu Potehi. Ya mudah-mudahan wayang Potehi ini bisa lestari, bisa berkembang. Mudah-mudahan ada yang mau, orang yang mau peduli, mau nanggap. Jadi Potehi bisa lestari asalkan ada orang nanggap. Di situ nanti saya kedepannya berkeinginan supaya Potehi itu bisa diterima oleh masyarakat, sehingga kita berupaya Potehi ini dinamakan Potehi Indonesia. Mudah-mudahan banyak dari ini masyarakat untuk kembali seperti dulu. Mereka ingin melestarikan wayang Potehi lagi,